Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Taurus, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya kira-kiranya seperti apa sih energi dalam hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Taurus dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Swords di situ, berikut ada energi dari ini. Wow, oke, baik. Ini nampaknya lagi perang mental ini ya. Kamu sama si pasangannya kamu. Oke, kemudian di situ mana sih? Ya, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, ya. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini ya, apakah ada cinta dalam relationship-nya kalian ini? Tentu jawabannya adalah ada, gitu ya. Sama-sama mencintainya nih kalian kalau melihat. Tapi model untuk mencintainya di saat ini tuh masih seperti yang egois, gitu loh. Ada keegoisan di dalamnya. Jadi masih melihat lu gue, masih ada prinsip begitu, masih ada prinsip bahwa kalian berdua ini tuh orang asing, gitu. Walaupun pada kenyataannya mungkin kalian ini tuh ya sudah menikah gitu, bahkan sudah punya anak gitu ya. Tapi kayak ego individualis itu tuh masih tinggi gitu loh. Ada masa-masanya ya lu gue gitu. Ada masanya di sana. Dan ya masanya itu ya sedang berlangsung di saat ini gitu loh. Jadi ya nggak usah heran kalau saat sekarang kalian itu tuh lebih sering diem-diemannya gitu ya. Atau lebih sering argumentasinya gitu ya. Jadi ini tuh kondisi hubungan yang sedang tidak harmonis. Kalau mari lihat gitu lah. Apakah ketidakharmonisan ini tuh entah karena apakah lagi LDRan ini sekarang gitu ya. Nampaknya Mari memang ini isu LDR sih, atau ini tuh isu yang kayak salah satunya kalian itu tuh sering meninggalkan yang lain karena pekerjaannya, ada kesibukan tertentu gitu loh. Ada kesibukan di situ ya. Nah jadi yang lain tuh ngambek gitu di sana. Jadi ya dalam kondisi tidak baik-baik saja relationship-nya kalian ini. Tapi ini tuh tidak baik-baik sajanya bukan indikasi akan terjadi perpisahan ya. Bukan. Ya namanya sebuah hubungan ya. Kok kayaknya agak mustahil juga ya jika baik-baikan terus. Sayang-sayangan terus. Harmonis terus gitu. Kok kayaknya hampir-hampir tidak mungkin ya. Gitu. Nah jadi ya ada bumbu-bumbunya gitu loh. Memang lagi masanya marahan gitu ya. Jadi yang kayak rasa cemburu juga di situ tuh bisa ada ya. Cemburu, nanti dia sibuk di sana, dia ketemu sama cowok baru, cowok cakep, lebih cakep dari aku gitu ya. Atau ntar dia itu tuh ngeliat cewek lain gitu ya. Yang ceweknya itu tuh lebih pandai merayu dia misalnya. Jadi ada rasa insecure di sana beberapa. Walaupun kalau Mari bilang rasa insecure ini tuh rasa insecure yang dibuat-buat gitu loh. Karena dari kedua belah pihak ya, apalagi kalau kamu nggak ada ceritanya kamu insecure sebenarnya. Tapi kamu bisa aja itu berdramatis sendiri dalam pikirannya kamu, gitu ya. Memang ya bisa ya. Kamu tuh sedang cari-cari perkara juga sih, gitu loh. Dan ya kalau lagi marahan ini tuh kalian, satu sisi kamu sebel, tapi diam-diam kamu ketawa juga ini ya kan. Enggak yang lagi tidak baik-baik sajanya ini
memang benar-benar bikin kamu jadinya sedih hati, bikin kamu down gitu ya. Enggak. Kalau Madat enggak. Gitu ya. Sebenarnya kamu biasa-biasa aja, cuman kamu sedang kayak bikin skenario aja gitu loh. Sedang bikin skenario bahwa kayaknya hubungan ini tuh patutnya agak-agak dikeos-keosin dikit lah gitu ya. Agak-agak dikasih goncangan-goncangannya lah gitu loh. Jadi semacam pura-puranya kamu sedang insecure, kamu takut ditinggalin, kamu takut diacuhin, kamu takut dan sebagainya gitu. Padahal ya apakah kamu benar-benar takut misalnya kalau seseorang ini tuh nggak ada dalam hidupnya kamu, lu yunda juga. Dan kamu ada rasa percaya diri, enggak lah dia nggak bakalan ninggalin aku gitu. Ya kan? Di sana. Ada rasa percaya diri kamu, mau kemana pun dia pergi dia pasti akan pulang lagi sama aku gitu. Karena kamu tahu bahwa aku cinta dia, dia juga cinta aku gitu loh. Ya, jadi paham betul kamu apa yang hadir dalam hubungan kalian ini. Bukan hanya sebatas hasrat nafsu, tapi include dengan perasaan tulus mencinta di sini kan. Kalau untuk cinta itu tuh ya nggak perlu diuji lagi gitu ya kan. Tapi ya mungkin kamu banyakan gabut juga belakangan hari ini. Jadi kamu ya pura-puranya aja meragukan cintanya dia gitu ya di sana. Meragukan keinginannya dia untuk terus bersama dengan kamu gitu. Kamu membuat skenario kamu bakal dilepehin sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah jadi kamu itu tuh ya bisa aja kamu cari-cari perkara ya sama si yang bebeknya kamu ini gitu. Atau kayak mumpung dia lagi jauh ya, kamu mau gangguin dia. Nah ini bisa nih, kamu mau gangguin dia gitu loh. Supaya misalnya dia tuh cepet pulang misalnya gitu ya. Jangan dia keenakan dia di sana gitu. Apalagi kalau LDR-nya kalian ini tuh bukan sebab karena pekerjaan. Tapi misalnya ya dia lagi holiday aja nih sama temen-temennya dia contoh ya. Nah kayak gimana nih supaya dia nggak betah lama-lama liburannya tapi dia bisa mau cepet pulang gitu ya. Nah kamu cari-cari masalah, cari-cari perkara, kamu pura-pura diemin dia lah, kamu pura-pura marah-marah lah gitu ya. Kamu bisa kayak pura-pura nuduh-nuduhnya dia lagi lupain kamu lah, dia lagi asik happy-happy senang-senang di sana lah gitu ya. Nah di sana. Nah jadi di situ yang tadi egois yang Mari katakan tadi itu. Maksudnya ini tuh egois bukan egois jahat, egois yang mau menyakiti sampai babak belur ya, enggak gitu. Jadi kayak dia happy, aku nggak mau dia happy-nya happy sendiri apalagi sama temen-temennya. Yang gitu itu loh. Yang bolehnya itu tuh dia happy-nya sama aku. Contohnya di sana ya. Kok kayaknya ya egois anak-anak yang tidak membahayakan. Itu kalau Mari lihat yang ada dalam hubungan kalian. Ini sih wajar sebenarnya ya, wajar. Jadi bukan yang kata Mari egois yang individualis, artinya di situ tuh telah terjadi kejahatan seperti perlakuan Hitler misalnya. Enggak ya. Enggak seliar kayak gitu ya. Enggak. Nah di sana. Nah jadi memang kayak apa kamu lakukan, Mari lihat memang itu kayak ngeganggu dia ya. Jadi kalau dalam posisi LDRan dia tuh bisa udahlah kamu reseh kalau LDRan gitu ya. Kamu reseh. Jadi ada tuh niatannya dia semacam udah aku ngikutin maunya kamu aja. Ini nampaknya kamu reseh yang LDRan itu, segera aja deh aku pulang. Gitu dia. Gitu ya. Jadi bisa ini tuh dia di sana kok kayaknya lagi nggak konsentrasi. Kalau misalnya dia dalam perjalanan trip bisnis kah ya, atau urusan pekerjaannya dia kah, bisa tuh dia nggak konsentrasi jadinya, gitu loh. Ada kamu yang resah dan yang ianya tentang keresahan hatimu itu tuh jauh lebih penting menurut dia. Nggak perlu ini tuh. Kalau dia nih menjadi Iron Man ya, gagal dia nih tuh menjadi penyelamat dunia. Nggak penting dia untuk menyelamatkan dunia. Yang pentingnya dia itu tuh menyelamatkan dirimu gitu loh. Oh itu tuh di sana lagi galau itu.
Lagi galau nih Taurusnya aku nih, lagi galau. Udah aku cepet pulang lah biar segera kegalauannya dia itu tuh reda. Nah di situ dia, ya. Ini aku didiemin ini. Waduh, udah ngambek nih, udah ngambek, gitu ya. Nggak bisa nih, nggak bisa, nggak di sana, ya. Nah atau kalaupun tidak terjadi di situ tuh ada LDR-annya, tapi ya memang sudah belakangan waktu ini tuh lebih banyak diem-diemannya ya, karena kesibukan masing-masing. Itu tuh dia bisa kayak sadar, ini kok udah lumayan lama ya diem-diemannya. Kok jadi berkurang ya interaksinya kami ya gitu. Jadi kayak ada itu tuh niatannya dia bagaimana caranya interaksi ini tuh boleh terjadi. Jangan-jangan aku ini tuh didiemin sama Taurus karena dia marah ini. Nah gitu-gitu dia tuh. Nah jadi sehingga kalau ada tindakannya dia yang tidak menyenangkan dampaknya kepada kamu, maunya dia itu tuh segera ya. Segera dia bisa selesaikan. Nah di sana. Apalagi maunya dia itu tuh kamu kooperatif. Gitu lah. Kamu tolong dia, kamu bantu dia untuk kayak memperbaiki moodnya kamu lagi. Karena kan menurut dia moodnya kamu lagi terganggu nih. Karena 1-2 hal gitu ya. Nah jadi maunya dia tolong dia, kasih tahu, beri petunjuk sama dia. Kayak gimana nih sikap yang harus dia ambil untuk kembali bikin moodnya kamu itu tuh enakan lagi ke dianya. Nah di sana ya kasih dia clue, pandu dia, bantu dia gitu. Karena juga kalau melihat dalam hubungan kalian nampaknya memang kamu sadar atau nggak sadar ya, tapi kamu ini tuh yang ngelitnya kan, kamu yang memandunya kan. Kalau dia bagian misalnya gini, dia tuh ibaratnya dia driver ya, belok kiri, nah udah dia belok ke kiri, belok kanan kata kamu sambil duduk-duduk cantik gitu ya, kamu hanya ngasih petunjuk ya, kayak gitu. Kalau melihat di hubungan kalian ini kamu hanya ngasih petunjuk, lakukan ini ya, lakukan itu ya, nah kira-kira gitu. Kamu ngasih perintah ya, kamu kasih arahan, dia yang melakukan gitu loh ya. Dan ya memang walaupun dia ini tuh laki-laki ya dan kamu perempuan gitu loh, tapi dia rasa-rasanya dia mempercayakan kamu aja dah. Dia mempercayakan kamu aja lah yang mengkonsep mau kayak gimana, seperti apa gitu ya. Kamu aja, kalau dia ngikut gitu, dia ngikut ke sana ya. Jadi kayak ngomong gitu dia. Jangan yang misalnya kamunya itu tuh hanya ngediemin doang gitu ya. Jangan kamu kayak berharap diemnya kamu itu tuh diketahui oleh dia bagaimana caranya biar bikin kamu mau lagi nih. Nggak diem-dieman sama dia gitu. Nah kamu jangan kayak suruh dia menebak maunya kamu itu tuh seperti apa. Harapannya kamu, tindakannya dia itu tuh kayak gimana gitu. Jangan suruh dia tebak-tebak manggil, salah katanya dia, salah. Lagian biar cepet ya, menurut dia biar cepet moodnya kamu itu tuh bagus tuh kayak gimana, ya udah kasih clue gitu loh, kasih tahu sama dia di sana, ya. Ya namanya maklum ya, kalau orang mencintai ya, dia itu tuh kan nggak akan bisa itu terjadi suasana ya atau keadaan yang membuat pasangan atau orang yang dia cintai itu tuh nggak enak hati gitu ya. Nah dia gini prinsipnya si pasangan kamu, kalau dia nggak bisa bikin kamu happy tapi pantang bagi dia ya bikin kamunya itu tuh sedih gitu lah. Nah di sana bikin kamu itu tuh marah gitu, pantang dia. Seenggak mampu-mampunya dia bikin kamu bahagia, maka dia harus bikin kamu tuh tenang gitu, kalem kamu di sana. Itu yang dia mau gitu ya. Nah jadi itulah Marliat, ya kamu ada isengnya sih gitu kan, ada isengnya kamu di sini.
Nah, isengnya kamu itu tuh tidak dianggap sepele. Iseng menurutmu tapi serius menurut dia. Gitu loh. Ya. Kalau kamu anggap, aku mainin dia, diem-diemin dia. Langsung itu tuh mikir dia, kenapa kamu diem ya? Ada apa ya? Waduh, nggak bener ini. Gitu dia tuh. Kok kamu marah ya? Kenapa? Wah, nggak bisa nih. Kamu marah-marah terus sama aku. Nah, di situ dia ya. Tapi itu, kalau untuk dia berinisiatif, bisa-bisa bukannya dia nggak paham ya. Sebaiknya dia begini, sebaiknya dia begitu. Tapi menurut hematnya dia, alangkah lebih benarnya kalau langsung tindakannya dia itu tuh diarahkan oleh kamu. Biar cepet gitu loh. Biar kena sasarannya. Gitu ya. Tahu dia misalnya kalau kamu itu tuh ngambek, enak kamu tuh dikasih aja cemilan gitu ya. Tahu dia. Gitu. Tapi dia menunggu saja dulu di sana. Entah itu tuh cemilannya apa yang kamu mau. Nah, gitu-gitu tuh. Ya. Jadi kalau dalam hubungan kalian ini, mari lihat komunikasi. Ya. Ini tuh komunikasi menjadi jembatan bagi kalian berdua. Entah itu tuh jembatannya menuju ke surga ataupun ini jembatannya menuju ke neraka. Sebab kalau kalian itu ribut ya, misalnya kalian lagi argumentasi kalian juga ngeri. Gitu ya, walaupun kalian ada cinta. Entahlah karena memang kalian masih sama-sama muda gitu ya, atau memang karakternya kalian ya kalau berantem mah berantem beneran gitu ya misalnya. Tapi berantemnya itu tuh ini maaf kalau mau lihat sengeri-ngerinya kalian berantem, misalnya sudah kayak bilang kecebong kah, ulat bulu kah gitu ya. Udah bilang kau bebek misalnya gitu ya, kau angsa gitu ya. Nah, tapi kalian itu tuh ngerti kan bahwa kalian ya harus rujuk, ya kalian harus baikan lagi gitu. Hati yang punya cinta kepada satu sama lain itu tuh ya enggak betah juga ya untuk kemudian lama atau bahkan lebih ngeri lagi nih. Ada kan orang berantemnya hari ini di poin berantemnya itu tuh di poin 3, besok tambah jadi poin 4, besok tambah jadi poin 5, besok tambah jadi poin 6. Nah, kalau kalian kan enggak nih Kak melihat. Hari ini tuh berantem katakan di poin 2, besok naik ke 3. Nah, tapi besoknya turun. Turun ke 2, terus turun ke 1 hilang. Gitu ya. Enggak sempet yang dahsyat-dahsyat kayak gimana gitu ya. Bahkan sampai terjadinya ancaman tentang perpisahan. Gitu ya. Ya kalau memang ternyata kalian berdua sebenarnya ndak ada tuh statusnya. Ini kan anak-anak zaman sekarang kan atau budaya-budaya zaman sekarang kan biasa ya. Mari lihat hubungan tanpa status gitu. Oke lah, memang kalian ndak bercerita tentang status di sini. Tapi kalau untuk keinginan tetap keep in touch ya, tetap bisa terkoneksi, kayaknya nggak habis-habis deh sampai di saat sekarang. Nggak habis-habis gitu. Karena ndak juga kunjung hilang ya, perasaan cinta itu tuh nggak kunjung hilang. Jadi ya paling-paling yang nggak ada dalam hubungan kalian ya judul statusnya, dibilang pacaran bukan, dibilang nggak pacaran ya nggak juga, gitu itu kan. Nah di sana. Kalau hati, mari bilang sih kalian ya cukup dalam ya saling mencintainya, cukup dalam. Katakanlah misalnya hubungan kalian ini tuh belum terlalu lama gitu ya. Tapi entah kalau melihat di sini tuh ada perasaan yang dari dalam jiwa di situ ya datang menjadi pengikat antara kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut ada Libra, ada Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada energi dari Aries, Sagittarius di sana, hadir energi dari Virgo. Itu aja. Aries ya, ini ada energi Aries. Oke lah, semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.